Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku membahas tentang contoh soal cerita ya, contoh-contoh soal cerita dari topik KPK dan FPB. Nah, oke ya, kemarin aku udah banyak ngajarin tentang apa sih sebenarnya KPK dan FPB itu. Nah, hari ini aku membahas tentang soal-soal cerita dari KPK dan FPB. Langsung kita masuk ke nomor satu ya. Pada suatu hari, Vera dan Veronica belanja bersamaan di sebuah pasar swalayan. Vera belanja setiap 12 hari sekali, sedangkan Veronica belanja setiap 14 hari sekali. Setelah berapa hari, Vera dan Veronica akan belanja bersamaan di swalayan tersebut. Jadi begini ya, Vera belanjanya 12 hari sekali, Veronica belanja 14 hari sekali. Nah, kira-kira dia nanyanya hari kapan sih mereka akan ketemu gitu ya. Nah, jadi untuk tahu kapan hari, mereka ketemu lagi, jadi hari pertama ini kan mereka belanja bersamaan ya, ketemu ya. Nah, tapi mereka belanjanya beda harinya kan, 12 hari satunya, yang satunya 14 hari. Nah, hari kapan lagi mereka akan ketemu, nah kita harus mencari kelipatan persekutuan terkecilnya, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kita bisa pakai logika seperti ini. Nah, kita harus mencari kelipatan dari 12 dan 14 dan menentukan mana kelipatan tersebut yang sama antara 12 dan 14. Nah, itulah hari yang akan si Veronica dan si Vera bertemu kembali belanja bersamaan. Nah, untuk 12 kelipatannya adalah 12, 24, 36, 48, 60 ya. Nah, untuk 14 kelipatannya 14, 28, 42, 56, 70 ya. Oh, ini belum ada yang sama. Kalau belum ada yang sama, kita harus lanjutin terus. Kita lanjutin yang atas lagi, 60. Lalu berikutnya 72, 84. Nah, yang bawahnya, 70 kelipatannya 14 setelah 70, itu 84. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa 84 ini sudah sama ya antara 12 dan 14. Jadi kelipatan yang sama antara 12 dan 14 itu adalah 84. Nah, itu berarti bahwa 84 hari lagi baru si Vera dan Veronica akan belanja bersamaan lagi atau ketemu kembali setelah hari ini, setelah hari pertama mereka belanja bersamaan gitu ya. Nah, ini adalah KPK ya sebenarnya ya. Nah, kalau kita mau pakai cara KPK untuk mengerjakan ini ya, dengan pohon faktor kita bisa juga. Nah, kita bikin pohon faktornya 12 dan 14. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3 ya. Ingat kan ya, cara ini kita harus membaginya dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. Nah, nanti kalau masih bisa dibagi 2 lagi, kita bagi terus sampai hasil akhirnya itu adalah bilangan prima juga. Nah, 3 udah bilangan prima juga, jadi kita udah berhenti ya. Nah, kalau 14 dibagi 2, 7 ya. Nah, 7 udah bilangan prima juga, jadi kita berhenti. Nah, jadi prima faktor dari 12 itu adalah 2 pangkat 2 ya. 2-nya ada 2 dan 3 ya. 2 pangkat 2 kali 3 berarti 14 2 kali 7. Nah, jadi KPK dari 12 dan 14 adalah, nah kita ambil yang dari antara yang sama, kita ambil yang lebih besar pangkatnya. Jadi 2 pangkat 2 kita ambil untuk menjadi KPK-nya, dan juga 3 dan 7 ini karena nggak ada yang sama antara 12 dan 14, kita ambil juga gitu. Nah, jadi prinsipnya adalah kalau untuk KPK ya, kita ambil semua angkanya, tapi kalau ada yang sama, kita ambil yang pangkatnya lebih besar gitu. Nah, 2 pangkat 2, 4, 4 kali 3, 12, 12 kali 7, 84. Oke ya, jadi sama hasilnya ya, 84. KPK-nya 84. Nah, kita masuk ke soal nomor 2 ya. Pada sebuah pertunjukan sirkus terdapat 3 buah lampu, yaitu lampu warna merah, kuning, dan hijau. Mula-mula ketiga lampu itu menyala bersamaan, kemudian lampu merah menyala setiap 5 detik, lampu kuning menyala setiap 4 detik, lampu hijau menyala 8 detik, setiap 8 detik. Setiap berapa detik ketiga lampu itu menyala bersamaan. Soalnya sama ya sebenarnya tipenya ya. Jadi, 3 buah lampu, mereka menyala bersamaan awalnya gitu ya.
Nah, berapa detik kemudian mereka akan menyala bersamaan lagi. Nah, ini karena ini tipe soal yang sama ya. Ingat-ingat kalau tipe soal seperti ini yang kapan mereka bersama lagi, kapan mereka bertemu lagi, itu ya kayak gitu-gitu, itu menggunakan KPK. Nah, ingat-ingat ya, bentuk tipe soal seperti ini kita harus menggunakan KPK. Nah, karena kita mau cari KPK-nya, kita langsung menggunakan pohon faktor aja nggak apa-apa. 5 ya. Nah, 5 ini udah bilangan prima sih ya. Jadi 5 dan 1 ya. 4. Nah, 4 itu bisa dibagi 2 ya. 2 dan 2. Nah, lalu 8. 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2 lagi, 2, 2. Nah, sudah cukup. Kita tulis faktor bilangan primanya 5. 5 ya, 5 aja sih sebenarnya ya. 1 nggak perlu tulis ya. 4, 2 kali 2 atau 2 pangkat 2 ya. 8 adalah 2 pangkat 3. Nah, jadi KPK dari 5, 4, dan 8 itu adalah, nah karena 2-nya ini ada yang sama ya, jadi kita ambil yang pangkatnya lebih besar, 2 pangkat 3 dikali sama angka selain 2 di sini ada 5 ya. Jadi 2 pangkat 3, 8, 8 kali 5 sama dengan 40. Nah, jadi lampu tersebut akan menyala bersamaan lagi pada detik ke-40. Begitu ya. Oke, kita lanjut sekarang. Nah, kita masuk ke soal, kalau tadi udah ya KPK. Nah, kita masuk ke soal FPB ya. Nah, ini agak berbeda soalnya. Nah, jadi begini. Misalkan ibu mempunyai 15 buah jeruk ya, dan 21 buah apel. Buah jeruk dan apel itu dibagikan kepada beberapa anak. Masing-masing anak menerima jumlah jeruk dan apel yang sama. Anak yang menerima buah tersebut ada titik-titik orang gitu ya. Nah, ini menggunakan contoh soal seperti ini yang dibagi dalam jumlah yang sama ya. Jadi kalau kalian menemukan soal di mana ditanya itu dibagikan kepada jumlah yang sama, masing-masing anak menerima jumlah yang sama, itu menggunakan FPB ya. Nah, sekarang kita coba langsung cari menggunakan pohon faktor ya. 15 bagi 3 ya, karena bagi 2 udah nggak bisa. 15 bagi 3, 5 ya. Nah, 5 udah bilangan prima, pindah kita ke 21 ya. Nah, ini bagi 3 lagi, 7 ya. Nah, berarti faktor prima dari 15 itu adalah 3 dan 5. Dan 21 faktornya adalah 3 dan 7. Nah, untuk FPB ya, untuk FPB kita memilih hanya yang sama aja ya. Hanya angka yang sama saja. Kalau ada yang sama lebih kecil, kita ambil yang lebih kecil ya. Nah, karena ini hanya 3 saja yang sama dan tidak ada yang lain yang sama, maka FPB-nya adalah 3. Nah, jadi ada 3 orang yang menerima buah tersebut ya. Nah, kenapa 3 orang? Jadi seperti ini logikanya ya. Nah, logikanya adalah ketika si ibu mempunyai misalkan 2 kantong gitu ya. Yang ini 15 jeruk, yang ini 21 apel. Nah, ini harus dibagi kepada orang yang sama. Jadi setiap orang itu harus menerima jumlah yang sama untuk jeruk maupun apel. Jadi gini, kalau misalnya kita bagi ke 3 orang, jadi setiap orang itu akan mendapat 5 jeruk ya. Setiap orang akan mendapat 5 jeruk. Nah, apelnya setiap orang akan mendapat 7 gitu ya. Nah, jadi setiap orang akan mendapat 5 jeruk dan 7 apel. Nah, gitu maksudnya. Jadi maksudnya membagi kepada yang sama itu maksudnya adalah setiap orang harus mendapat 5 jeruknya dan apelnya juga harus mendapat 7 setiap orang gitu. Nah, jadi sama. Jadi setiap orang akan mendapat 12 buah gitu ya. Maksudnya dibagi dengan sama rata gitu. Nah, sekarang
soal berikutnya ya. Kelereng Arif 16 butir, kelereng Bondan 28 butir, kelereng Dedi 36 butir. Kelereng tersebut akan dibagikan kepada teman-temannya. Masing-masing teman menerima jumlah kelereng sama. Aduh ini maaf ya kepotong. Menerima jumlah kelereng sama, banyak jumlah teman terbanyak yang diberi adalah berapa orang gitu ya. Nah sama juga, karena ini ingin membagi jumlah kelereng menjadi sama, nah maka kita menggunakan FPB lagi gitu ya. Nah, langsung kita buat pohon faktornya 16, 28, dan 36. Nah, ini kita bagi dengan 2. 16 bagi 2, 8. 8 bagi 2, 4. 4 bagi 2, 2 dan 2 ya. 28 bagi 2, 14. 14 bagi 2, 7 ya. 36 bagi 2, 18. 2, 18 bagi 2, 9. 9 bagi 2, 3 dan 3. Pokoknya kita berhenti sampai dia paling akhirnya itu adalah bilangan prima ya. Nah, lalu kita bikin 18, 16 ya. 16, 28 dan 36. 16 faktornya adalah 2 pangkat 4. 28 faktornya adalah 2 pangkat 2 kali 7. 36 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Oke. Nah, berarti kalau kita lihat di sini, FPB dari 16, 28, dan 36 adalah kita lihat mana yang sama ya. Nah, yang sama di sini hanyalah 2. Nah, lalu kita ambil 2 yang paling kecil, 2 yang pangkatnya paling kecil, yaitu 2 pangkat 2. Nah, jadi FPB-nya adalah 2 pangkat 2, yaitu 4. Nah, jadi jika kelereng dari masing-masing anak ini dibagi ke 4 orang, maka mereka akan mendapat jumlah yang sama gitu ya. Seperti ilustrasi aku tadi, misalkan 16 ya, 28 dan 36 kelereng ya. Kalau misalnya dibagi 4, masing-masing 4 ya, maka ini kan dapatnya 4, 4, 4, dan 4. Kalau ini dapatnya 7, 7, 7, dan 7. Ini pun jadi 9, 9, 9, dan 9 ya. Jadi tiap anak akan mendapat 4 dari Arif, 7 dari Bondan, dan 9 dari Dedi gitu ya. Sehingga setiap anak akan mendapat 16 tambah 4, 20. 20 kelereng ya. Totalnya setiap anak dari 4 orang anak itu dapat 20 kelereng. Oke guys, sepertinya itu aja yang mau aku jelasin ya. Jadi ingat aja kalau soalnya itu tentang membagi dengan jumlah yang sama, itu adalah soal FPB. Kalau kayak yang KPK tadi, yang kapan ketemu lagi sama, itu tipe soal KPK ya. Itu aja yang mau aku jelasin tentang contoh soal KPK dan FPB. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.